Kalau hidupmu lagi terasa berat, kalau akhir-akhir ini rasanya semua serba salah, serba macet, serba melelahkan, mungkin masalah itu bukan datang untuk menghancurkanmu. Mungkin masalahnya bukan karena hidupmu hancur, tapi karena hidup sedang memaksamu untuk bertumbuh. Dan di video ini aku ingin menemani kamu yang sedang di titik itu. Pernah nggak kamu lagi berusaha jadi lebih baik, tapi justru hidup terasa semakin berat? Masalah datang bertubi-tubi, pikiran penuh, hati capek. Kalau kamu lagi di fase itu, video ini buat kamu. Manusia itu sebenarnya bukan cari bahagia, kita cari aman. Kita suka yang bisa ditebak, rutinitas yang sama, orang yang sama, hidup yang ya udah begini aja. Karena buat otak kita yang paling penting bukan berkembang, tapi selamat. Otak kita itu dibangun untuk bertahan hidup. Makanya dia cinta sama stabilitas. Dia suka zona nyaman. Bukan karena itu bagus, tapi karena itu tidak beresiko. Dan disitulah masalahnya. Kadang hidup kamu terasa berat bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah terlalu lama hidup di tempat yang aman. Sampai kamu lupa, kamu punya kapasitas yang jauh lebih besar dari itu. Karena jiwa tidak tumbuh di tempat yang nyaman. Kalau hidup terus baik-baik saja, kamu gak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu. Kamu gak akan pernah tahu kamu bisa bangkit sejauh apa. Kamu gak akan pernah tahu bahwa kamu ternyata mampu melewati hal-hal yang dulu kamu pikir mustahil. Makanya ada fase yang seperti memaksa, yang seolah-olah semua pintu yang biasa kamu pakai tertutup. Jalan yang kamu kenal tiba-tiba buntu. Dan kamu panik karena kamu kehilangan kendali. Tapi kadang itu bukan hidup menghukum kamu. Itu hidup memindahkan kamu dari versi lama yang sempit ke versi baru yang lebih dewasa. Dan di titik ini aku mau kamu dengar baik-baik. Rasa sakit itu tidak selalu hukuman. Seringkali itu sinyal. Sinyal bahwa ada yang perlu dilepas. Sinyal bahwa ada pola yang sudah tidak cocok. Sinyal bahwa ada bagian dirimu yang harus mati, supaya bagian yang lebih kuat bisa lahir. Dan kekacauan itu juga bukan selalu kegagalan, kadang itu fase bongkar. Karena kamu gak bisa membangun rumah yang lebih kokoh kalau fondasi lamanya rapuh. Jadi hidup merobohkan dulu. Itu kelihatannya kacau. Itu terasa menyakitkan. Tapi justru disitulah kamu sedang dipersiapkan. Hidup mungkin terlihat seperti melawanmu. Padahal sebenarnya hidup sedang mendorongmu bertumbuh. Yang kamu sebut penderitaan kadang adalah proses upgrade. Tidak semua yang menyakitkan datang untuk menghancurkanmu. Ada yang datang untuk membangunkanmu. Kalau sekarang hidup terasa menekan, mungkin kamu sedang naik kelas. Kenapa sih hidup mulai menekan? Pernah nggak kamu bertanya, kenapa hidup yang dulu terasa cukup, sekarang terasa sesak? Bukan karena hidup makin jahat, tapi karena kamu sudah berkembang. Sementara cara hidupmu belum ikut naik. Hidup mulai menekanmu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi karena ada ketidaksesuaian antara siapa dirimu sekarang dan cara hidup yang masih kamu pakai. Pertama, pola lamamu sudah nggak cukup. Dulu mungkin kamu masih menunda karena masih aman, menghindar karena masih bisa, dan bertahan tanpa arah karena masih terasa cukup. Tapi sekarang pola yang sama malah bikin kamu capek. Bukan karena polanya salah, tapi karena kapasitasmu sudah naik.
Apa yang dulu cukup untuk bertahan hidup, sekarang tidak cukup untuk bertumbuh. Hidup seperti berkata, kalau kamu mau naik level, kamu nggak bisa pakai cara lama. Dan di titik ini, rasa tertekan mulai muncul. Kedua, versi lamamu sudah terlalu sempit. Kadang hidup menekan kamu bukan dari luar, tapi dari dalam. Ada konflik batin, ada rasa, kok aku nggak bisa balik jadi yang seperti dulu ya? Karena kamu memang tidak dimaksudkan untuk kembali. Versi lamamu diciptakan untuk fase itu, untuk bertahan, untuk belajar, untuk melewati. Tapi kalau kamu memaksa tinggal di sana, jiwamu akan berontak. Tekanan itu bukan tanda kamu salah jalan. Tekanan itu tanda kamu sudah terlalu besar untuk ruang yang lama. Seperti baju lama yang dulu pas, sekarang terasa sempit dan sesak. Bukan bajunya yang rusak, kamulah yang bertumbuh. Ketiga, cara berpikirmu perlu naik level. Ini bagian yang paling halus, tapi paling menentukan. Banyak orang merasa hidup menekan, padahal yang menekan adalah cara berpikir lama yang tidak lagi relevan. Dulu mungkin kamu berpikir yang penting aman, yang penting gak ribet, yang penting bertahan aja dulu. Tapi hidup sekarang menuntut hal yang berbeda. Kesadaran, tanggung jawab, kejelasan arah. Dan ketika pola pikir lama dipakai untuk hidup yang levelnya sudah naik, hasilnya cuma satu, frustrasi. Karena hidup tidak bisa dijalani dengan kesadaran yang tertinggal. Apa yang dulu cukup untuk bertahan, sekarang tidak cukup untuk bertumbuh. Karena seringkali yang perlu diubah bukan hidupnya, tapi versi diri yang kita pertahankan terlalu lama. Hidup tidak sedang mematahkanmu. Hidup sedang memaksa kamu menjadi versi yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Tanda kamu sedang bertumbuh. Kalau sekarang hidup terasa berat, aku mau kamu tahu satu hal dulu. Belum tentu kamu sedang jatuh. Bisa jadi kamu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan itu jarang terasa nyaman. Dan seringkali tidak seperti kemajuan. Pertama, kamu lebih sensitif, tapi juga lebih sadar. Dulu mungkin kamu cuek, sekarang kamu lebih mudah merasa, lebih gampang tersentuh, lebih peka terhadap suasana, kata-kata, dan energi. Dan kamu mulai bertanya, kenapa ya aku bisa jadi begini? Bukan karena kamu lemah, tapi karena kesadaranmu naik. Kamu tidak lagi mati rasa. Kamu mulai jujur pada apa yang kamu rasakan. Dan itu tanda jiwamu sedang bangun. Orang yang bertumbuh bukan yang paling kebal, tapi yang paling sadar. Kedua, kamu capek tapi kamu gak mau nyerah. Ini tanda yang sering kita tidak sadari. Kalau kamu capek tapi masih bangun, capek tapi masih mikir, capek tapi masih bertanya, gimana ya cara hidupku bisa lebih baik dari hari ini? Itu bukan kelelahan yang biasa, itu transisi. Tubuhmu lelah, tapi jiwamu menolak untuk berhenti. Karena jauh di dalam ada bagian dirimu yang tahu, kalau aku menyerah sekarang, aku akan mengkhianati diriku sendiri. Dan itu adalah tanda kekuatan yang matang. Bukan agresif, tapi bertahan dengan sadar. Ketiga, kamu mulai mempertanyakan hidup. Dulu kamu cuma jalan, sekarang kamu berhenti dan bertanya, kenapa aku hidup seperti ini? Ini benar-benar hidup yang aku mau? Sebenarnya aku mau kemana? Pertanyaan-pertanyaan ini sering datang saat hidup terasa kosong dan berat.
Tapi justru disitulah pertumbuhan dimulai. Karena orang yang tidak bertumbuh tidak akan pernah mempertanyakan tentang hidupnya. Mereka hanya mengulang. Kamu bertanya karena kamu siap mengambil alih kendali. Bukan lagi hidup otomatis, tapi hidup dengan kesadaran. Keempat, kamu kehilangan beberapa orang. Ini bagian yang paling sakit, tapi paling jujur. Saat kamu bertumbuh, tidak semua orang bisa ikut naik bersamamu. Ada yang menjauh, ada yang berubah sikap, ada yang tidak lagi nyambung denganmu. Dan kamu sedih, bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu dulu pernah bertumbuh bersama mereka. Tapi ingat ini baik-baik, kehilangan bukan selalu tanda kesalahan. Kadang itu tanda arahmu berubah. Orang yang cocok di versi lamamu belum tentu cocok di versi barumu. Dan itu tidak perlu dibenci, cukup diterima. Pertumbuhan sering terasa seperti kehilangan. Padahal sebenarnya kamu sedang naik level. Karena setiap level yang baru butuh ruang yang baru. Dan ruang yang baru tidak selalu muat dengan hal-hal yang lama. Kalau sampai di titik ini kamu masih menonton, mungkin ada bagian dari dirimu yang sedang sangat lelah, tapi juga sangat ingin dipahami. Jadi dengarkan ini pelan-pelan. Hidup tidak sedang melawanmu. Hidup tidak sedang menghukummu. Hidup sedang tidak mencoba menjatuhkanmu. Hidup sedang membentukmu. Seperti besi yang ditempa api. Seperti otot yang harus robek sebelum menjadi kuat. Seperti malam yang harus gelap sebelumnya pagi menemukan bentuknya. Apa yang hari ini terasa berat, sebenarnya sedang menyusun fondasi untuk versi dirimu yang baru. Dan versi itu tidak lahir dari hidup yang selalu mudah. Ia lahir dari kejujuran, dari keberanian untuk tetap berdiri, meski tidak tahu jawabannya. Aku tahu, mungkin sekarang kamu masih bingung, masih capek, masih belum melihat hasil apa-apa. Tapi bukan berarti prosesmu sia-sia. Benih tidak pernah melihat hasilnya saat ia masih berada di dalam tanah. Yang ia rasakan hanya gelap, tekanan, dan rasa sendirian. Padahal disitulah kehidupan baru sedang dipersiapkan. Dan percayalah, versi dirimu yang akan lahir setelah fase ini akan jauh lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih dalam. Lebih mengenal dirimu, lebih jujur pada batasmu, lebih damai dengan proses. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk sembuh. Tidak perlu pura-pura kuat. Tidak perlu juga memaksa mengerti semuanya hari ini. Cukup satu hal saja. Berhenti melawan proses dan mulai mengizinkan dirimu untuk bertumbuh. Kalau hari ini hidupmu terasa berat, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu sedang dipersiapkan. Terima kasih sudah hadir, semoga kamu semakin selaras seutuhnya hidup. Sampai jumpa.